Renaldo, Pak Oke, Mahmudin ditarik lagi. Kayaknya oke, beliaunya keluar lagi nih. Ini oke, biar dimulai dulu, Mas Misbah, nggih. oke, Baik, sekretar. Mas Misbah, monggo silahkan bisa melakukan share Nggih, screen, Mas siap-siap. Misbah. Nggih, Nggih, nggih. nanti biar sambil di info Mas Renaldo. Oh, ini udah masuk lagi Pak Mahmudin. Nggih. Assalamualaikum Pak Baik. Mahmudin. Halo Pak. Udah, oke, nggak apa-apa. Yang penting udah masuk. Monggo Nggih, silakan Mas Misbah, 5 menit siap. saja untuk memaparkan. Nanti akan disambung pemberian Waalaikumsalam, Ibu. penguatan Maaf. dari Pak Mahmudin. Oke, ini biar Mas Misbah paparan rumiyin ya Pak. Oke, Siap. nanti Nggih, Ibu setelah ini nyun didengar. pangapunten. Oke, Nggih. oke, nggak apa-apa. Monggo Pak Misbah. Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk record saya pasrahkan ke Mas Bagus, kayaknya belum jadi co-host soalnya. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti minta Mas Bagus, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, selamat pagi menjelang siang pada Bapak Toto, Bapak Profesor Dr. Toto selaku penguji, pada Ibu Moderator, Ibu Ratna selaku coaching, mentor saya Bapak Haji Mahmudin, Kepala Mandua Cilacap, dan seluruh hadirin yang hadir pada breakout room. Langsung Kayaknya saja saya suaranya akan, kurang keras, Mas. oh nggih, siap, Oke. saya pakai headset ya. Iya. Saya akan langsung ke materi. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rencana aktualisasi yang saya angkat dengan judul Upaya Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Menggunakan Metode Kombinasi di Mandua Cilacap. Ini karena saya adalah seorang guru, bidang spesialisnya adalah di pelajaran akidah akhlak. Langsung saja untuk identifikasi isunya. Ada 5 yang saya angkat. Yang pertama adalah kurang bijaknya penggunaan gadget dalam proses KBM. Ini bersamaan dengan datangnya saya ada program ini. Kemudian kurangnya sikap disiplin peserta didik, efek buruk bullying di antara peserta didik, rendahnya minat belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan kurangnya sarana dan prasarana di madrasah yang dikeluhkan lumayan banyak siswa. Kemudian ada pembenahan itu, maka saya angkat. Tapi kemudian dari APKL ini saya ambil 3 dan saya lanjutkan ke USG. Ada 3 dan inti dari isu yang saya angkat, core isunya yaitu rendahnya minat belajar peserta didik. Rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Karena saya spesifiknya ke guru, maka saya ambil yang menjadi kewenangan saya. Kemudian, rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu penyebab utamanya dalam diagram Fishbone. Saya analisa menggunakan eh, 5S. Saya ambil 4, yaitu surrounding, system, supplier, dan skills. Diambil kesimpulan bahwa penyebab utama dari rendahnya minat peserta didik adalah metode atau media pembelajaran yang digunakan. Dampaknya maka kemudian belajar menjadi rendah karena tidak berminat. Walaupun ada, tetapi secara presentasi hanya sedikit dibanding yang berminat seperti itu. Kemudian kuncinya adalah bahwa ini menjadi kunci daripada Smart ASN pembelajaran. Artinya berarti bagaimana pembelajaran ini dikelola. Maka kemudian diperlukan upaya peningkatan minat belajar, yakni menggunakan metode. Metode yang saya maksud di sini adalah kombinasi. Kombinasi bisa karena akidah akhlak itu lebih spesifiknya biasanya itu rata-rata adalah ceramah. Kemudian nanti akan saya kombinasikan dengan diskusi dan tanya jawab karena memang apa belum apa tidak pas kalau masuknya ke project based learning seperti materi yang lain. Kemudian ditambah dengan media. Biasanya media ini lebih akan menarik menarik minat belajar. Kemudian langkah pertamanya adalah melakukan perencanaan. Di situ saya konsultasi dengan mentor, kemudian menentukan kegiatan optimalisasi yang akan saya lakukan. Kemudian metode yang digunakan nanti kombinasinya itu seperti apa.
Nanti saya kondisikan bersama mentor untuk menghasilkan formula yang maksimal, yang bisa mengoptimalkan. Dan jadwalnya juga sudah. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ini adalah sosialisasi. Artinya perencanaan yang sudah matang kemudian dilakukan sosialisasi sebelumnya dengan mentor dulu. Setelah matang kemudian saya lanjutkan kepada peserta didik. Untuk tahap yang ketiga ini adalah implementasi. Implementasi lebih kepada bagaimana supaya belajar ini meningkat. Saya gunakan dua termin, dua tahap. Karena tidak mungkin sekali langsung berhasil, maka saya gunakan dua tahap. Jadi pertama tryout, semacam tryout, kemudian setelah itu dikoreksi dan dilakukanlah praktek yang sebenarnya. Kemudian, Cukup Pak Misbah, nggih. oke, siap. Baik, matur nuwun Pak Misbah. Monggo selanjutnya Pak Mahmudin nggih selaku mentor bisa memberikan pernyataan penguatan untuk Pak Misbah. Monggo silakan. Terima kasih 3 Ibu menit nggih. Moderator dan penguji. Pak Misbah mengambil aksi tadi berjudul peningkatan minat belajar murid pada pembelajaran, apalagi akhlak. Dari rencana aksi ini secara prinsip merupakan agenda yang sangat positif karena hari ini sebenarnya menjadi fakta yang perlu kita sadari bersama, rendahnya minat belajar itu yang nanti perlu digali tentu di samping mencari solusi bagaimana cara meningkatkan faktor-faktor penyebabnya. Dan Mas Misbah saya kira sudah mengakomodir itu apa yang menjadi penyebab. Di antaranya tadi disampaikan metodologi dan strategi pembelajaran guru yang kurang dinamis, yang kurang inovatif barangkali. Saya kira sudah bagus sekali gagasannya dan silakan Mas Misbah untuk dikembangkan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Dan nanti saya minta bisa ditularkan untuk teman-teman. Terima kasih, Ibu. Baik, matur nuwun Pak Mahmudin nggih atas penguatan dan dukungannya untuk Pak Misbah. Monggo selanjutnya Prof Toto selaku penguji bisa berdialog langsung dengan peserta atas nama Misbahul Munir. Monggo Prof. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara saya ya? Sakit Prof. Jelas, Bapak. Nggih. Oke. Pertama, Mas Misbah ini guru akidah akhlak. Oke, benar. Oke. Kedua, ini mau PTK. Oke, semacam PTK. Ya, jangan semacam. Masa PTK Karena semacam? saya jujur belum pernah melakukan PTK di skripsi dulu, jadi saya memulai di sini. Oh ya, ini seperti PTK. Ini saya akan Ya, mulai. harus dipelajari. Kalau Oke, kalau siap. guru kan PTK biasanya. Oke. Oke. Terus ini hanya ingin minat belajar saja. Iya, spesifiknya ke minat karena memang minat ini kayak Minat belajar jadi saja. momok sekarang, enggak. Iya, kalau Kayak di kurang sekolah negeri sekali, sih minat Bapak. belajar. Lah iya, kalau di sekolah negeri belajar akidah akhlak, ya semuanya eh, ya terpaksa harus belajar karena memang kurikulumnya sudah ada. Jadi kalau cuma minat belajar, ya mereka tetap terpaksa belajar siswa itu. Karena kurikulum akidah akhlak ya harus wajib diikuti masuk kelas. Gitu ya. Mungkin Oke, bisa ditambahkan kalau PTK prestasi misalnya atau apalah gitu ya. oke, Jadi kalau cuma minat belajar ya ini kan terpaksa semua siswa harus belajar. oke, oke, Tapi oke. tergantung nilainya seperti apa, prestasi seperti nah itu jadi catatan ya. Yang kedua berikutnya ini kan metodenya kombinasi, metode pembelajarannya kombinasi. Benar, Ya ini sudah seabrek sebenarnya kalau lihat di Google ya. betul. Karena nanti kan ending dari sini kan Mas siapa ini? Mas Misbah Misbah. harus menulis artikel karena untuk PPG ya menulis artikel di jurnal sehingga untuk PPG dan seterusnya. Aduh, sinyal. Nah, saya Ini Prof Toto sepertinya sinyal karena Ini.
listriknya mati informasinya di sana. Oke. Nggih, listriknya mati beliau ini tethering pakai HP. Prof Toto, ngapunten, Prof. Dulu asesor Arjuna, segala macam, bahkan asesor PAK dan seterusnya. Banyak sekali asesor LPDP dan seterusnya. Biasanya itu yang dikasih lihat. Ini bisa dengar suara saya. Ini dengar tapi tadi sempat terputus Prof setelah Halo Mas Dul, menuliskan jurnal untuk J. PPG terus apa sempat agak terputus nggih. Sekarang udah dengar lagi Prof Pripun Prof. Nah, itu. Kita tunggu dulu sebentar. Oke. Bentar lagi, Mas. Oke, monggo Prof. Ini bolak-balik terpental terus saya ini. J. Oke, ini saya banyak pertanyaan ini untuk Mas Misbah sebenarnya. Nggih. Menurut Siap, saya, nah siap. ini your internet connection is unstable tuh, tidak stabil. Ya, jadi pertama tadi ya, kalau hanya sekedar mengukur minat belajar melalui PTK, ini tidak pengaruh. Yang pengaruh itu tadi prestasi, belajarnya sudah biasa saja, tapi prestasinya, nah itu Oke, harus nggih. harus Nggih. dipikirkan. Saya Kemudian saya metode masuk. kombinasi, ini untuk audiovisual perlu dipikirkan. Audiovisual apa yang mau dipakai? Sekarang kan sudah banyak aplikasi, ada cohort, ada macam-macam tadi. Aplikasi apa yang dipilih? Nggih. Ya, sebutkan saja audiovisual apa nih, aplikasinya apa. Sehingga jelas yang membedakan antara riset PTK yang akan dilakukan oleh Mas Misbah Munir dengan yang lainnya sehingga layak terbit di jurnal. Mhm. Nah, kalau cuma audiovisual saja tidak jelas aplikasi atau medianya apa, ya pengelola jurnal kan bertanya, iki opo iki? Ya, benar. Oke, Prof. Nah, gitu ya. Masih Jadi terlalu Mas umum Misbah ngoten nggih, Munir, Prof. Siap. tolong misalnya pakai Cohort atau Canva atau apa terserah lah. Yang penting itu tadi. Oke. Jadi mulai dari minat belajarnya dipikirkan ulang, audiovisualnya, aplikasinya yang dipikirkan juga harus dipikirkan ulang sehingga tidak ya kalau dilihat di Google itu sudah banyak sekali. Sehingga pengelola jurnal itu akan mikir, oh ini baru, ini bagus ini. Nah, Mhm. karena riset itu bukan hanya the context of justification, tetapi the context of discovery, ya kata Karl Popper. Jadi bukan hanya pindah tempat. Nah, jangan-jangan ini juga di Cilacap sudah ada yang meneliti ini. PTK seperti ini. Nah, kalau PTK seperti ini, nanti tahap-tahapan PTK-nya dipelajari. Gitu ya, Mas Misbah Munir, matur nuwun, terima Siap, kasih. Bapak. Oke. Siap. Terima kasih. Baik, matur nuwun Prof. Ini memang Mas Misbah ini luar biasa. Kemarin pas ketika proses e-learning selama 20 hari itu beliau kemarin sempat kecelakaan. Iya, jadi Oh, kemarin beberapa kali memang Iya, sempat belum bisa, mungkin ya nanti bisa menyesuaikan gitu nih Mas Misbah. Nggih. Alhamdulillah nggih. tapi hari ini Siap. bisa mengikuti rancangan aktualisasi. Nggih. Monggo nanti mungkin lebih Oke. dispesifikan lagi seperti yang saran dari Prof. Toto. Baik, matur nuwun Pak Mahmudin, matur nuwun Prof. Toto, dan Sama Alhamdulillah Ibu, terima kasih juga. untuk seminar rancangan aktualisasi khususnya angkatan 63 kelompok 1 sudah selesai Prof. Monggo Prof. Toto bisa oh, melanjutkan aktivitas iya. yang lain, mau ke Izin, Pekalongan, hati-hati saya di jalan, semoga mau ke lancar nih Pekalongan. Prof. Matur Jih, nuwun, terima kasih Bu jih, Ratna. sami-sami Salam Prof. untuk Pak Nggih, Kepala, nggih, Mak. Kepala Nggih. KBDK ya, Nggih, Pak nggih, siap Prof. Pak Nanti kami Muhammad. sampaikan. Baik, Nggih, Bapak dan nggih, Ibu matur semuanya, nuwun, nggih. nggih, matur Assalamualaikum warahmatullahi nuwun. wabarakatuh. Mari kita akhiri untuk Izin pamit. seminar rancangan aktualisasi Angkatan 63 kelompok keempat dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Bagus, terima kasih ya sudah dibantu teman-temannya yang akhir-akhir tadi belum bisa mereka. Matur nuwun juga Mas Renaldo, mungkin bisa lead Eh, meeting dari breakout room ini. ya Matur matur nuwun nuwun. semuanya, monggo segera
merevisi sesuai arahan masukan dari Siap, Prof. siap. Toto dan melakukan aktualisasi di tempat tugasnya masing-masing. Bapak Mahmudin, terima kasih. Nggih. Sehat selalu, Mas. Nggih, Pak Misbah, Nggih, sehat Mahmudin selalu. juga amin, amin. hati-hati. Baru Makanya perjalanan ini. pangapunten lagi perjalanan, Nggih, nggih. mboten napa-napa Bapak. Nggih, monggo Bapak. Semoga lancar perjalanannya. Amin, matur Nggih, nuwun, nggih, nggih, Bu. Izin nggih. pamit, nggih. Nggih. Bu. Terima kasih semuanya. Silakan. Terima kasih.